Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba membahas perencanaan pemasaran prosesnya, yaitu kita akan membahas produk, ya, harga, kemudian promotion mix. Saya ulangi lagi. Jadi perjalanannya itu perusahaan ya mengeluarkan sebuah produk yang ditawarkan, di mana produk ini akan harga, ya, dia sudah ada bandrol harganya. Kemudian agar si target market ini tahu produk yang ditawarkan, maka perlu adanya alat untuk komunikasi produk. Alat komunikasi produk ini yang disebut dengan promotion mix, ya. Nah, tentu untuk agar produk ini sampai ke target market, maka perlu adanya saluran distribusi atau place market, tempat pemasaran produk, ya. Hari ini kita akan membahas yaitu produk yang ditawarkan, harga dan promosi. Ya. Oke. Apa itu produk yang ditawarkan? Setiap perusahaan yang berorientasi bisnis pasti dia akan mencoba menawarkan sebuah produk. Jadi produk yang ditawarkan ke konsumen dengan kuantitas dan kualitas serta harga tertentu, ya. Jadi di sini produk yang ditawarkan konsumen dengan kuantitas, jumlah tertentu dan kualitas, tentu dalam hal ini dengan harga tertentu, baik yang produk itu bersifat tangible maupun intangible. Kemarin sudah kita bahas yang tangible itu apa. Yang tangible itu produk yang nyata, seperti motor, mobil, handphone, makanan, rumah, terus kemudian komputer dan sebagainya. Intangible itu sifatnya adalah pelayanan atau jasa. Misalkan sinema, kemudian cuci mobil, laundry, kemudian kursus pendidikan, terus kemudian jasa konsultan dan sebagainya, sifatnya jasa, ya. Nah, di sini produk ini di dalam produk ini biasanya ketika produk ditawarkan itu sudah memiliki brands, merek, ya. Memiliki merek, kemudian bentuk kemasannya, ya, kemudian lini produknya. Misal begini, kita produk Apple komputer, brandsnya adalah Apple. Apple memiliki desain produk tertentu, desain produk yang unik yang berbeda dengan produk yang lainnya. Kemasan produknya bagaimana, desain produknya bagaimana. Apple, ya, memiliki lini produk. Lini produknya dia juga menghasilkan komputer, dia juga menghasilkan smartphone yang disebut dengan iPhone, dia juga menghasilkan tablet yang disebut dengan iPad. Itu namanya lini produk, ya, lini produk. Misalkan saya berikan contoh lagi. Misalkan perusahaan Toyota. Toyota punya brands, ya, mereknya adalah Toyota. Kemasan produknya apakah itu mobil sedan, mobil berbentuk minibus, mobil seperti mobil mewah dan sebagainya. Ini dia punya desain sendiri. Lini produknya Toyota memiliki berbagai macam bentuk produk. Ada mobil sedan, ya, ada mobil di atasnya sedan, misalkan baik yang mewah maupun yang untuk menengah ke bawah, ya. Nah, terus itu namanya lini produk. Nah, itu adalah bentuk contoh daripada produk. Nah, tentu ketika produk ini ke pasar, ya, ditawarkan ke pasar, ke konsumen, tentu dia sudah dibanderol dengan harga yang kita kenal dengan harga produk. Harga produk adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk uang
untuk transaksi dengan konsumen agar konsumen memperoleh produk yang diperlukannya. Jadi harga itu nilai yang sudah ditentukan dalam bentuk uang. Misalkan kalau di Indonesia itu rupiah, ya. Nah, di sini dalam penentuan harga itu ada harga produksi, ya. Ada keuntungan yang diinginkan yang disebut dengan profit margin, ya. Tentu dalam hal ini secara garis besar dalam strategi harga perusahaan itu ada dua, ya. Ada perusahaan itu ada dua di sini. Ada yang berorientasi pada laba, ada yang berorientasi pada laba. Biasanya perusahaan yang berorientasi laba ini dia memproduksinya tidak banyak tetapi mengambil laba yang besar. Saya ulangi lagi, dia tidak memproduksi banyak tetapi dia memperoleh laba yang besar. Misal begini, mungkin Anda pernah mendengar yang namanya mobil Lamborghini misalnya. Lamborghini itu tidak diproduksi banyak karena dia konsumennya terbatas, karena harganya mahal, ya. Karena konsumennya terbatas dan harganya mahal. Nah, produk sedan Lamborghini ini dia berorientasi laba sedikit tapi dia mengambil untung yang besar dengan segmen pasar yang sempit tetapi untungnya besar. Beda misalkan Toyota menghasilkan mobil Toyota menghasilkan mobil Avanza misalkan, ya. Nah, di sini Toyota dalam menghasilkan mobil Avanza, dia strategi harganya berdasarkan volume penjualan. Biasanya dia mengambil keuntungan yang sedikit, ya, tidak sebesar pada orientasi pada laba, tetapi yang terpenting adalah mengejar omset penjualan, ya. Nah, sama halnya misalkan kalau kita berbisnis sembako, itu bukan berorientasi pada laba, tetapi berorientasi pada volume penjualan. Cina pada dekade-dekade tahun-tahun yang dulu, tahun kemarin, itu banyak menggunakan berorientasi pada volume penjualan yang tinggi. Yang terpenting dia dijual murah, ya, dengan profit margin yang tidak begitu besar, tapi pasarnya besar. Biasanya pasar menengah ke bawah biasanya. Pasarnya besar. Jadi karena dia berorientasinya pada volume penjualan. Jadi cirinya pada berorientasi laba itu jumlah produk yang dihasilkannya sedikit, biasanya dalam tanda kutip ya kualitasnya tinggi, ya. Tetapi dia mengambil profit yang tinggi walaupun volumenya sedikit, itu namanya berorientasi laba. Sedangkan pada berorientasi volume penjualan lebih banyak kepada banyaknya, yang penting banyaknya produk yang terjual, ya, walaupun mengambil profit marginnya sedikit, ya. Itu adalah strategi harga. Selanjutnya kalau kita lihat gambar di sini lagi, balik lagi, jadi produk yang ditawarkan tadi sudah kita bahas di sini, ya. Kemudian harga sudah kita bahas, ada dua strategi, strategi laba, ya, dengan strategi volume penjualan. Nah, produk ini agar dikenal oleh target market maka perlu adanya semacam promosi yang disebut dengan promotion mix. Oke, kita bahas promosi sekarang, ya. Kita lihat definisinya. Promosi adalah suatu bentuk upaya dalam mengkomunikasikan atau menawarkan produk ke konsumen bertujuan agar calon konsumen mau membeli. Jadi artinya adalah suatu upaya, ya, suatu usaha perusahaan agar bisa mengkomunikasikan produknya atau menawarkan produk konsumen agar konsumen mau membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, nanti kita akan bahas dalam teori marketing itu ada namanya bauran promosi. Ya, ini bauran promosi. Di sini ada bauran promosi, ya, bahasa Inggrisnya promotion mix. Bauran promosi ini terdiri dari sales promotion atau promosi penjualan. Yang kedua adalah advertising, iklan. Yang ketiga adalah publication atau publikasi. Yang keempat adalah personal sales, ya, penjualan personal, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu dari bauran promosi ini, ya. Memang biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan 4 ini, ya.
Tapi perusahaan kecil, ya perusahaan yang sangat sederhana biasanya cuman advertising saja, cuman dia punya nama toko misalkan, merek dagangnya apa, itu saja. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, biasanya dia sudah menggunakan 4 peralatan ini, yaitu sales promotion, advertising, publication, dan personal sales. Oke. Kita yang bahas pertama yaitu sales promotion. Ya. Sales promotion di sini bertujuan untuk menstimulasi penjualan. Menstimulasi itu artinya merangsang. Menstimulasi itu artinya membangkitkan penjualan dalam jangka pendek. Jadi misal begini, Anda misalkan jadi kepala dealer motor di suatu cabang. Nah, sama bos Anda atau pimpinan Anda, bisakah Anda misalkan meningkatkan angka penjualan dalam jangka waktu misalkan 6 bulan. Nah, tentu ketika agar cepat penjualan itu terjual lebih banyak dalam jangka waktu pendek, tentu di sini Anda harus menggunakan sales promotion karena tujuannya adalah menstimulasi penjualan dalam jangka pendek. Contoh alat sales promotion itu diskon, ya. Jadi dengan diskon maka maka dengan adanya diskon pembeli akan cepat-cepat membeli barang tersebut. Sok aja Anda kalau misalkan di supermarket terjadi diskon besar, ya pasti supermarket itu penuh orang. Karena apa? Karena konsumen rata-rata menginginkan harga yang murah atau potongan harga itu diskon. Diskon itu bisa menggunakan cara modifikasi harga, ya, di mana dalam jangka waktu tertentu dinaikkan dulu harganya, kemudian selang waktu beberapa kemudian diskon, padahal harganya sama, cuman dinaikkan dulu, kemudian itu ya, itu namanya diskon. Ada juga diskon yang tidak modifikasi harga, yaitu menggunakan subsidi, di mana resikonya di sini memang perusahaan mengeluarkan biaya, di mana barang itu disubsidi per unitnya. Jadi misalkan harga itu misalkan 200.000, kemudian perusahaan mensubsidi sebesar misalkan 10%, maka harganya adalah 180.000 karena dikurangi 20.000. Itu adalah dengan cara diskon dengan cara subsidi harga, itu diskon. Yang kedua adalah bonus produk. Ya, mungkin pernah Anda melihat kita membeli misalkan anak-anak, ya, saya perhatikan misalkan di supermarket itu anak-anak, agar anak-anak mau membeli sepatu, biasanya sepatu itu dikasih bonus, misalkan robot-robotan atau mobil radio kontrol misalkan dan sebagainya. Itu adalah untuk menarik konsumen, ya. Contohnya tadi produk sepatu atau sandal ada hadiah mainan anak-anaknya, misalkan produk itu konsumennya adalah anak-anak, ya. Nah, itu namanya bonus produk. Ada juga yang banyak menarik perhatian konsumen, undian berhadiah. Nah, undian berhadiah ini bisa menarik konsumen apabila faktornya satu, nilai hadiahnya besar. Yang kedua, kesempatan mendapatkan hadiahnya cukup besar. Misal kita misalkan hadiahnya sepeda, tapi sepedanya cuma satu. Berbeda kalau sepedanya ada 100 misalkan. Nah, itu dengan banyaknya sepeda 100 itu tentu bisa menarik penjualan dalam jangka pendek ketimbang tadi sepedanya ada satu, ya. Jadi di sini undian berhadiah itu bisa menarik konsumen dalam jangka pendek. Yang pertama faktornya apabila nilainya besar, mungkin ketika mungkin undian berhadiah motor lebih banyak konsumen yang tertarik misalkan ketimbang undian berhadiahnya adalah sepeda. Itu. Yang kedua adalah kesempatan untuk memperolehnya. Semakin banyak hadiah, maka pemikiran konsumen rata-rata semakin banyak hadiah, maka peluangnya untuk memperolehnya pun semakin besar. Itu namanya sales promotion. Selanjutnya ada advertising, atau bahasa Indonesianya adalah iklan. Kalau tadi adalah tujuannya untuk memperoleh penjualan dalam jangka waktu pendek, ya. Tapi kalau ini tujuannya tidak mendorong penjualan dalam jangka waktu pendek, tapi hanya bertujuan untuk menanamkan image produk dalam jangka panjang.
ya, image produk dalam jangka panjang. Jadi si perusahaan ini, advertis ini tujuannya bagaimana di benak Anda, misalkan Anda sebagai konsumen, masalah mereknya, masalah logonya, desain produknya menempel di benak Anda. Jadi misalkan ketika Anda melihat lambang itu, ya, misalkan lambang seperti dua lingkaran, lingkaran yang vertikal dengan horizontal pada sebuah mobil, pasti Anda menyebut itu, oh itu adalah Toyota. Ada gambar garpu tala, oh itu adalah Yamaha misalnya. Nah, jadi di sini menanamkan image, walaupun tujuannya tidak cepat-cepat untuk memperoleh penjualan dalam jangka pendek, tetapi yang terpenting tertanam image. Jadi diharapkan ketika tertanam image, maka konsumen mengenal produk itu. Ketika mengenal produk itu, maka diharapkan konsumen dalam jangka panjang bisa memutuskan untuk membeli produk itu. Image produk itu ada yang berupa merek, ya, merek itu misalkan Toyota, Apple, kemudian Yamaha, ya, kemudian Asus misalkan, kemudian Samsung, itu namanya merek. Logo itu gambar, dia punya skalanya, bahkan punya hak patennya. Jadi kalau Anda meniru logo perusahaan yang sudah ada dengan skala yang skalanya sama, maka Anda bisa dituntut di pengadilan karena logo ini memiliki hak paten, ya, ada hak patennya. Kemudian desain produk, ya, setiap di dalam di dalam itu di dalam di dalam ini ada desain produknya, bentuknya pasti berbeda-beda, ya. Kemudian ada slogan atau moto produk, ya. Misalkan dulu kalau Nokia itu the connecting people misalkan. Terus kemudian adalah Toyota, kami lebih mengerti konsumen misalkan. Atau misalkan ada iklan rokok go ahead misalkan dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk slogan agar slogan itu tertanam dalam benak konsumen dalam jangka panjang. Nah, kemudian ada juga warna utama produk, ya. Mungkin kalau kita lihat di provider, kalau misalkan provider itu merah, itu adalah Telkomsel. Kalau kuning itu adalah kalau biru itu adalah Excel dan sebagainya. Nah, itu adalah warna utama produk. Main musikal, musik utama, ya. Biasanya untuk audio, ya, audio si konsumen. Jadi ketika kita mendengar musik itu, kita pasti ingat, oh itu adalah produk itu misalkan. Atau misalkan mendengar musik tertentu, nanti akan bayangan kita langsung ke arah ke produk tertentu tersebut. Keunggulan produk, ya, misal keunggulan produk juga harus dimunculkan di dalam iklan. Misalkan kalau Honda itu, dia keunggulan produknya apa? Keunggulan produknya adalah irit bahan bakar misalkan, ya. Terus kalau keunggulannya misalkan Telkomsel misalkan, keunggulannya dia bisa menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia dengan sinyal yang bagus misalkan. Atau keunggulan produk Apple, dia memiliki kualitas yang bagus, itu namanya adalah keunggulan produk, ya. Jadi inilah yang kemudian yang akan ditanamkan di dalam image dan sebagainya. Itu bisa jadi misalkan dia mengambil public figure, ya, mengambil public figure, artis, tokoh dan sebagainya yang memiliki jumlah penggemar yang banyak agar bisa menarik image produk tersebut, ya. Media penyampaiannya bisa melalui iklan, TV, internet, media cetak, media di tengah publik seperti billboard, spanduk, banner, pamflet, videotron dan sebagainya. Nah, itu adalah media penyampaian iklannya. Nah, selanjutnya ada yaitu bentuk publication, yaitu bentuk tujuan untuk membangun citra produk, mempertahankan citra produk dan memperbaiki citra produk. Jadi ini tujuannya bukan ke arah penjualan, tapi jangka panjangnya memang di penjualan. Ke arahnya yaitu bagaimana produk itu kelihatan baik di masyarakat, produk itu kelihatan care di masyarakat, ya. Nah, jadi di sini bentuknya biasanya
misalkan seminar ya, dalam bentuk seminar untuk memperkenalkan produk ya, pameran produk, event-event khusus, kegiatan keagamaan, misalkan di acara pesantren, di acara Ramadan ya, di acara kegiatan Natal dan sebagainya. Nah, tujuannya kan bukan untuk penjualan produk, tapi mengenalkan produk, bahwa produk itu care terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan misalkan. Nah, itu kan untuk membangun citra. Selanjutnya kegiatan sosial, misalkan turun pada bencana alam ya. Kemudian dia care pada yatim piatu misalkan. Jadi dia datang ke panti asuhan. Dia di apa namanya membuat kegiatan-kegiatan sosial agar kelihatan care. Maka di sini makanya disebut dengan membangun pencitraan produk. Kemudian kegiatan peduli lingkungan ya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan. Nah, selanjutnya ada yang apa namanya, promosi itu face to face. Jadi si sales itu langsung bertemu dengan konsumen yang disebut dengan personal sales, di mana metode penyampaiannya menawarkan produk dari sales langsung bertemu konsumen, baik secara non virtual langsung ketemu maupun virtual, bisa melalui media sosial, bisa melalui Zoom misalkan ya, dan sebagainya. Tujuannya apa? Selain dia menawarkan produk, dia juga untuk mengetahui tanggapan konsumen. Misal begini, sales tenaga penjual langsung menemui konsumen dan menawarkan produk, apakah melalui internet maupun ketemu langsung. Sales menceritakan keunggulan-keunggulan produk, bahkan memperagakan cara penggunaan produk tersebut. Dan kemudian setelah produk itu diberikan konsumen dan konsumen mencobanya, alangkah bagusnya dia mendengar langsung tanggapan konsumen sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk pihak manajemen, apa yang menjadi kelebihan produk tersebut, apa menjadi kelemahan produk tersebut, sehingga bisa ada perbaikan produk di masa pada produksi selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu mata kuliah manajemen pemasaran. Nanti saya akan berikan tugas ya. Jadi tadi saya membahas perencanaan pemasaran sampai pada promotion mix. Nanti pertemuan selanjutnya kita bicara mengenai saluran distribusi atau place market. Sampai di sini dulu pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.